Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya materi yang seru banget nih, mencoba menjembatani gitu ya. Dua dunia yang kelihatannya beda. Spiritualitas Jawa kuno sama teknik-teknik manifestasi modern. Misi kita kali ini ya, mencoba mengekstrak intisarinya lah. Gimana sih keduanya ini bisa nyambung, bisa bersinergi untuk membuka jalan ke keberlimpahan. Tapi bukan cuma soal materi ya pastinya, tapi juga kedamaian batin, harmoni. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Ya, menarik sekali ini. Dan yang langsung kelihatan tuh, gimana konsep keberlimpahan itu sendiri bisa beda tapi sekaligus melengkapi gitu loh. Kalau dari kacamata spiritualitas Jawa yang tercermin di sumber kita, itu kan holistik banget ya. Harmoni, terus kesejahteraan bareng-bareng, ingat falsafah urip iku urup. Oh ya, hidup itu memberi cahaya atau manfaat ya. Nah, itu dia. Plus tentu saja berkah dari Yang Maha Kuasa. Sementara kalau kita lihat teknik modern, seringkali fokusnya lebih ke pencapaian target pribadi lewat kekuatan pikiran, afirmasi, visualisasi. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana nih cara menyatukannya buat Anda semua yang dengerin? Oke, nah di materi yang Anda siapkan ini kan disorot beberapa praktik inti Jawa ya. Misalnya ada laku, semacam disiplin diri gitu ya. Betul, laku. Contohnya kayak puasa muti, yang katanya cuma makan nasi putih sama air putih aja ya. Tujuannya pemurningan mendalam katanya. Terus ada juga semedi atau meditasi ala Jawa. Ini kayaknya bukan cuma ritual biasa aja kan ya. Apa sih makna dalamnya? Terutama buat manifestasi. Dibanding pendekatan modern yang kadang langsung gaspol ke niat gitu. Tepat sekali. Justru ini kuncinya. Laku kayak mutih dan semedi itu intinya adalah membangun fondasi internal yang kuat, yang bersih, yang jernih. Pemurnian sama kejernihan batin ini, wah, krusial banget. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita lagi bersihin pipa energi kita, gitu. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ini sebenarnya mirip loh sama tujuan beberapa teknik modern, kayak metode Sedona misalnya, yang fokusnya kan ngelepasin keyakinan-keyakinan yang membatasi emosi negatif secara sadar. Jadi, kerja batin ala Jawa ini ibaratnya membersihkan semua sumbatan internal. Biar apa? Biar niat atau sinyal yang kita pancarkan itu jadi lebih murni, lebih kuat, jadi lebih gampang terwujud. Ini langkah persiapan yang kadang suka kelewat sih. Wah, jadi kayak nyiapin lahan subur dulu ya sebelum kita nanem benih niatnya. Menarik, menarik. Oke. Terus sumber Anda juga nyebutin soal aspek komunal kan. Kayak tradisi tumpeng nasi kerucut itu kan simbol syukur ya. Sama ritual sedekah bumi, persembahan ke alam. Nah ini gimana relevansinya sama manifestasi? Kan biasanya manifestasi itu kesannya personal banget ya. Nah, ini dia dimensi yang kaya banget. Dan ya itu tadi, sering terabaikan kalau kita cuma lihat dari kacamata modern yang cenderung individualistis. Praktik komunal ini, menurut sumber kita ya, itu bukan cuma soal tradisi loh. Tapi ini cara buat numbuhin rasa syukur kolektif, semangat berbagi, dan yang penting, ini membangun medan energi positif bareng-bareng. Prinsip serupa menarik serupa, yang jadi dasar hukum daya tarik atau law of attraction itu, ternyata bisa juga berlaku di level komunitas loh. Energi positif yang dibangun bersama ini dipercaya bisa narik keberlimpahan buat semua yang terlibat. Ini nunjukin kalau memberi dan bersyukur itu bukan cuma soal etika baik aja, tapi bisa jadi praktik manifestasi kolektif. Keberlimpahan kita nyambung sama keberlimpahan orang lain juga. Wah, dalam lah perspektifnya. Oke. Lalu, gimana dengan kekuatan fokus individu? Ini juga disebutkan ada niat, intensi yang sadar, terus ada praktek wirid atau zikir, pengulangan zikir itu, sama penggunaan mantra spesifik. Nah, ini gimana nyambungnya sama konsep modern kayak vibrasi atau frekuensi energi? Oh, itu nyambung banget. Niat dalam tradisi Jawa itu udah jadi titik tolak kesadaran yang mutlak. Menetapkan tujuan dengan jelas, dengan sadar. Itu dulu. Lalu, pengulangan dalam wirid atau mantra Jawa, contohnya ada mantra sedulur papat lima pancer yang sering dipakai buat koneksi diri atau perlindungan. Itu tujuannya ya untuk menciptakan dan menjaga frekuensi energi tertentu dalam diri kita. Ini kan sejalan banget sama gagasan modern bahwa pikiran, emosi, niat yang kita fokuskan secara konsisten, itu bakal memancarkan vibrasi atau getaran energi tertentu. Nah, getaran inilah yang kemudian narik realitas atau pengalaman yang energinya serupa.
Miriplah konsepnya. Oke, oke. Jadi praktik Jawa ini ngasih fondasi kuat ya, pemurnian batin, kesadaran komunal, sama fokus niat. Nah, sekarang gimana teknik modern kayak Ho'oponopono atau pendekatannya Teh Febi yang juga ada di materi bisa melengkapi ini semua? Nah, ini pelengkap yang pas banget. Ho'oponopono, praktik rekonsiliasi dari Hawa itu. Dengan mantra sederhananya, maafkan saya, mohon maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Itu kan kerjanya aktif banget membersihkan beban emosional masa lalu. Rasa bersalah. Ini penghalang manifestasi yang gede banget loh. Karena bikin konflik di dalam diri. Nah, Ho'oponopono bantu beresin itu. Sementara itu, pendekatannya TVB, seperti yang dijelasin di sumber, itu menekankan pentingnya menyelaraskan energi kita dengan rasa dari apa yang mau kita alami. Jadi bukan cuma mikirin, tapi ngerasain. Dan yang krusial juga, melakukan tindakan nyata yang selaras, yang akarnya dari inspirasi dan pelayanan. Nah, ini mengembalikan fokus ke etika dan kontribusi. Mirip kan sama semangat urip iku urup tadi? Iya, betul juga. Biar nggak cuma fokus dapat apa ya. Betul. Aspek ini kadang hilang kalau pemahaman law of attraction-nya cuma di permukaan aja. Yang penting narik buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang menyimak, kayaknya menggabungkan kedua pendekatan ini, Jawa dan modern, itu menawarkan jalan yang lebih utuh ya, lebih holistik, dan akarnya kuat. Kearifan Jawa bantu bangun fondasi batin yang kokoh, pemurnian, kendali diri, kesadaran jernih, koneksi komunal. Akhirnya, itu ngasih kita alat-alat praktis untuk secara aktif ngelepasin hambatan emosional, untuk nyelarasin energi kita sama tujuan spesifik dan fokusin niat. Tapi, ada pengingat penting nih dari kritik terhadap pemahaman dangkal The Secret dan juga dari wawasan TVB di sumber kita. Manifestasi ini idealnya perlu didasari etika, rasa syukur, sama semangat pelayanan, memberi manfaat gitu, bukan cuma nurutin keinginan ego semata. Tujuannya kan keberlimpahan sejati, harmoni di dalam diri kita, dan keselarasan sama dunia di luar kita. Itu baru lengkap. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran aja buat Anda renungkan di rumah. Kalau keberlimpahan sejati itu adalah gabungan antara kondisi batin yang murni, ala Jawa, dan niat terfokus yang selaras sama kebaikan bersama, seperti yang disarankan pendekatan modern yang lebih dalam tadi, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai menyeimbangkan antara pemurnian diri dan fokus niat pelayanan ini dalam perjalanan Anda sendiri? Coba direnungkan ya.